Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alisa Resina Putri. Di video kali ini kita akan membahas tentang DNS server authoritative DNS server. Authoritative server ini hampir mirip metodenya dengan change dan forwarding server yang sudah dilakukan di bab sebelumnya. Jadi ini dia materi-materi yang akan kita pelajari, yaitu konsep authoritative DNS server, kemudian clone Debian untuk web server, dan konfigurasi lain-lain. Jadi sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep authoritative DNS server. Nah, jika pada bab sebelumnya yang menurut teman-teman melakukan konfigurasi change and forwarding server, itu kurang lebih fungsinya seperti ini. Jadi nanti ketika terdapat klien yang ingin contoh mengakses facebook.com, klien yang ingin mengakses facebook.com, maka nanti klien tersebut akan menghubungi dulu local DNS server. Jadi dia akan menghubungi local DNS server IP address apa dari domain facebook.com. Namun local DNS server tidak akan langsung memberikan atau tidak akan langsung melakukan DNS onwards. Tapi local DNS server akan bertanya terlebih dahulu ke google.com apa IP dari facebook.com. Nah, yang mana google.com ini atau 88.8 ini dia memiliki seluruh domain dan juga IP address yang ada pada internet. Dan nantinya google.com ini akan memberikan IP address dari facebook.com. Dan barulah klien bisa mengakses facebook.com melalui IP public. Berbeda dengan authoritative server atau authoritative DNS server, yang mana kita menghilangkan metode request ke Google tersebut. Nah, jadi ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokal server sudah memiliki IP tersebut. Jadi kita sudah setting IP addressnya ke dalam lokal DNS, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk meminta ataupun request ke google.com atau 88. Kelebihannya adalah kita bisa mempersingkat waktu dan bisa mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. Jadi misal saya menuju ke facebook.com, namun lokal DNS servernya tidak perlu meminta ke google.com, dan ini mempercepat saya untuk menuju ke server facebook.com. Seperti ini, mungkin seperti itu saja untuk konsepnya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu kita akan mengcloning Debian untuk web server. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan cloning pada lab kali ini? Karena kita akan mencoba untuk melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya klien merequest sebuah domain dan lokal DNS server akan langsung menjawab berapa IP address dari sini, dan lokal DNS server akan langsung menjawab berapa IP facebook.com, dan lokal DNS server akan langsung menjawab berapa IP address dari domain tersebut. Nah, jadi di sini bisa kita lihat terdapat dua server. Lalu yang kedua ini web servernya. Jadi nanti kita akan membuat klien ingin mengakses web server ini dengan cara merequest ataupun meminta domain dan juga IP address melalui lokal DNS server yang sudah ada. Jadi kita akan menggunakan topologi yang ini. Jadi ini terdapat klien, yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru ini, yang akan kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan menjadi lokal DNS servernya itu server 1 atau Debian servernya. Jadi karena itu kita harus menduplikat Debian server ini. Nah, yang mana nantinya akan dijadikan sebagai web server. Nantinya klien akan mengakses web server melalui lokal DNS, yaitu server 1 Debian. Oke, langsung saja di sini kita klik kanan. Kita clone. Kemudian kita namain yaitu web server. Nah, kemudian kita next, lalu full clone, lalu clone. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Kita pergi ke setting, lalu ke network. Oke, seperti ini saja teman-teman. Nah, karena nantinya akan kita setting IP address-nya dari 10.10.4, karena untuk sekarang IP address-nya masih 10.10.2. karena dia merupakan duplikat dari Debian server ini. Oke, kita langsung saja kita start.
Oke, ini dia akan menginstal ulang. Nah, di sini kita power up terlebih dahulu. Di sini kita pergi ke setting. Lalu di sini teman-teman tinggal pergi ke sistem. Lalu harddisknya kita ke ataskan agar dia tidak diinstal kembali. Kita start. Oke, kita tunggu. Nah, dia berhasil ya teman-teman. Kemudian kita enter. Jadi dia tidak meminta untuk install ulang. Oke, kita login. Loginnya itu bisa. Oke, dia bisa. Nah, kita akan mengubah IP-nya dan kita lihat. Nah, dia IP-nya masih 10.10.2. Kita akan ganti menjadi 10.10.4 karena 10.3 sudah dipakai oleh Ubuntu server. Nah, kita kita masuk ke root. Kita masuk ke nano /etc/network interface. Oke. Di sini kita ganti jadi 4. Kita Ctrl X, Y dan enter. Lalu kita restart, yaitu dengan perintah systemctl restart networking. Kita enter. Lalu kita if up and post 3. Oke, kita lihat apakah sudah muncul. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini IP-nya sudah berubah jadi 10.10.10.4. Oke. Nah, di sini kita coba kita start terlebih dahulu router Debian dan juga server Debiannya. Oke, kita ping apakah dia bisa ping 88. Oke, dia bisa. Lalu kita ping Google. Oke, dia bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ganti hostnya menjadi SVR3 karena SVR Debian server ini adalah server 2, ini server 2. Server 1, server 2, Ubuntu server dan web server kita akan ganti menjadi server 3. Nah, teman-teman tinggal nano /etc/host. Nah, oke, di sini kita ganti jadi server 3. Kita Ctrl X, Y, enter. Jangan lupa untuk ganti hostnya. Nah, di sini hostnya itu Debian. Di sini juga kita masukkan blasa.com, lalu kita ganti jadi SVR1 3, maksudnya 3 .debian server 3 strip Debian. Oke, kita Ctrl X, Y dan ping SVR3 Debian. Apakah bisa? Oke, dia bisa. Kita ping juga alisa.com. Oke, bisa. Nah, di sini hostname-nya belum berubah ya. Kita pakai perintah yang sebelumnya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan hostname ctl set strip hostname menjadi SVR3 Debian. Oke, kita enter, kita exit lagi. Oke, dia sudah berubah jadi SVR3 Debian. Kita login, masukkan password. Oke, dia telah berubah ya teman-teman. Mungkin segitu saja untuk pembahasan yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu konfigurasi join file.
Di sini terdapat web server dengan IP address 10.10.4. Ini sebagai web server, lalu server 1 atau Debian server ini sebagai local DNS server. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi autoritatif DNS server secara langsung ya. Nah, di sini sudah ada web server dan juga Debian server, cloningan dari server 1. Jadi di pembahasan kali ini yang mana pada awal-awal kita harus menginstal terlebih dahulu bin 9 di Debian server. Kita di sini kita minus. Lalu di sini teman-teman tinggal ketikkan apt install bin 9. Kita enter. Oke, di sini kita y saja. Kita tunggu. Oke, dia berhasil. Nah, pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi zone file. Jadi ini dia yang akan kita lakukan. Yang awal-awal kita harus menginstal bin 9 di Debian server. Nah, di sini sudah dan berhasil. Lalu kita akan masuk ke dalam cd/etc/bin. Oke, lalu kita masuk ke nano name.conf.local. Oke, di sini dia adalah konfigurasi yang template ya. Ini adalah template yang sudah tersedia di bin. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi forwarding zone pada name.conf.local dan kita akan mengkonfigurasi forwarding zone yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Dan konfigurasinya kurang lebih yaitu kita zone lalu titik 2 lalu alisa.conf lalu ini lagi, lalu kita buka kurung kurawal. Oke, sini kita enter, lalu kita tab sekali saja, lalu masukkan tipe masternya. Tipe master. Nah, di sini kita mencantumkan tipe master pada konfigurasi yang kedua ini, yang mana ini akan membuat Debian server kita menjadi master server. Jadi nanti terdapat pembahasan tentang master dan juga slave, yang mana master merupakan server yang aktif dan slave merupakan server sebagai backup. Untuk pembahasan secara mendalam akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, oke. Nah, di sini kita harus dan sekarang kita ingin meletakkan forwarding zone ini di mana, di file mana gitu. Jadi kita akan letakkan di file /etc/bin. Dan jangan lupa untuk titik koma di akhir. Lalu kita tab lagi. Lalu kita file tanda kutip lalu /etc/bin lalu nama filenya yaitu db.alisa. Oke, di sini kita pakai tanda kutip lagi lalu tutup dengan titik koma lalu kita enter. Lalu di sini kita tutup dengan tutup kurung kurawal. Lalu di sini kita tutup lagi pakai titik koma. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri yaitu filenya yaitu db.alisa. Itu sebenarnya itu bebas ya teman-teman, dan zone alisa.com juga itu bebas, terserah teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan mengkonfigurasi refresh zone-nya. Jadi yang mana selain kita mengkonfigurasi domain name-nya, kita harus mengkonfigurasi IP address-nya. Jadi sebenarnya berapa sih IP address dari alisa.com ini? Konfigurasinya itu lumayan sama ya, lumayan mirip, cuma terletak di IP address, terdapat di IP address, dan juga sedikit perbedaan pada konfigurasi sebelah sini ya. Nah, sekarang konfigurasinya adalah di sini kita enter, kita zone, kita tanda kutip lagi, lalu di sini kita pakai IP address dan IP address 10.10. Nah, lalu strip in, oh di sini salah, in strip address.arpa lalu buka kutip lagi, lalu kita buka pakai kurung kurawal. Nah, jadi maksudnya adalah kita memasukkan IP address kebalikan dari web servernya. Nah, jika teman-teman lihat pada topologi kita di web server,
Nah, ini kita memiliki web server dengan IP 10.10.10 karena IP ada 10.10.10. Maka yang kita masukkan adalah kebalikannya, yaitu 10.10.10. Jadi dikarenakan IP-nya ini sama semua, yaitu 10.10.10, 3 IP depan ini semua sama semua. Jadi ketika dibalik dia akan sama saja, yaitu 10.10.10. Nah, namun saya akan ambil contoh lain. Di sini kita Oke, misal di sini IP-nya yaitu 10.5.4. Di sini kita 2.5.4/24. Nah, jika ingin kita inputkan ke dalam reference zone, maka yang kita input adalah di sini kita akan copy di sini saja. Oke. Nah, jadi yang kita inputkan itu adalah kebalikannya, 3 IP depan yang kita balik seperti ini. Di sini berarti 5 2 10. Ini adalah 3 IP depan dari ini yang kita balik. Nah, karena di sini sama semua 3 IP depannya, maka itu sama saja ya, berarti dia sama. Oke. Kita kembali lagi ke server dia. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kita tab, lalu masukkan tipe masternya. Tipe master. Lalu tutup dengan titik koma, lalu kita masukkan file, yaitu IP address ini ingin diletakkan di file mana. Kalau di sini saya ingin di file /bin/db.10 saja. Oke, kita tanda kutip, lalu kita tutup dengan tanda koma, titik koma. Nah, ini untuk penamaan bin 10-nya itu teman-teman bebas ya. Oke, kita enter, lalu kita tutup dengan kurung kurawal, lalu titik koma lagi. Oke, mungkin itu saja untuk forwarding zone dan reference zone. Kita akan bisa Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, di sini kita coba cat name.conf .lokal. Oke, ini dia konfigurasi yang kita telah lakukan, sudah ada. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan pada pembahasan konfigurasi zone file. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Kita lanjut pada konfigurasi forwarding file, yang mana saya sudah mempersiapkan seluruh konfigurasi yang harus saya lakukan. Saya sebutkan saja ya. Jadi jika teman-teman ingat, pada konfigurasi sebelumnya kita sempat mendefinisikan domain name dan juga ingin ditempatkan di mana. alisa.com ini kita sudah ditempatkan pada db.alisa. Nah, namun pembahasan sebelumnya kita belum membuat file yang bernama db.alisa. Ini pada file bin. Jadi belum ada ya. Begitu juga dengan db10 ini. Itu belum ada. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke dalam. Nah, di sini teman-teman tinggal ls. Oke. Nah, di sini terdapat contoh atau file yang sudah diberikan oleh bin 9 untuk template, sehingga kita tinggal merubahnya saja. Jadi sekarang kita akan melakukan atau membuat directory. Oh, bukan directory ya, maaf. File yang bernama db.alisa ataupun db10 dengan nama yang teman-teman buat. Sebagai penempatan domain name, teman-teman bisa copy dari contohnya, itu db cpdb ya. Contohnya db lokal ya. Di sini ada. Lalu kita tinggal copy dengan cpdb db.lokal db.alisa. Kita enter. Nah, di sini kita ls. Oke. Di sini terdapat ada ya db.alisa. Nah, kemudian kita bisa nano masuk ke db.alisa. db.alisa, kita enter. Nah, ini dia template yang sudah diberikan oleh bin 9. Nah, kita di sini tinggal mengganti saja
saya sudah mempersiapkan apa saja sih yang harus kita ganti. Nah, yang pertama adalah pada bagian localhost. Nah, di sini kita ganti jadi alisa.com. Lalu jangan lupa untuk titik lagi setelah nama alisa.com-nya. Lalu di sini ganti juga rootnya menjadi alisa.com. Oke, sudah. Nah, di sini juga kita ganti, ini adalah name domain kita. Jadi saya gunakan alisa.com, yaitu bebas ya teman-teman. Jadi untuk penamaan domain, jadi jangan lupa titik setelahnya untuk setiap penamaan domain. Oke. Nah, di sini root, yang mana artinya ada kalau untuk root ini merupakan email atau root user. Jadi nantinya ketika kita melakukan request pada web server alisa.com, maka akan tercantum juga email atau root usernya. Jadi untuk rootnya adalah root@alisa.com. Seperti itu ya. Jadi bukan Gmail atau Yahoo atau apapun. Jadi tapi root@alisa.com seperti itu. Nah, lalu terdapat serial number. Di sini kita ganti. Jadi di sini serialnya adalah serial number seperti sebelah sini, yang mana serial number ini harus kita ubah setiap kita melakukan perubahan konfigurasi atau perubahan tulisan pada file db alisa ini. Jadi bisa 3 ataupun 4. Kalau di sini saya 5 saja seperti itu. Nah, lalu kalau selanjutnya kita akan mengkonfigurasi name servernya. Jadi alisa.com. Web servernya itu mana, dan kita belum mendefinisikan itu semua ya. Jadi kita bisa ganti pada localhost. Localhost yaitu kita ganti jadi alisa.com. Oh bukan, yaitu ns1.alisa.com. Jangan lupa untuk menambahkan titik sesudah penamaan domain pada localhost. Nah, jadi ini web servernya itu mana, dan kita sebelum mendefinisikan itu semua, jadi kita bisa ganti pada localhost yang mana itu internet, lalu ns adalah name server, dan localhost adalah ns1.alisa.com seperti ini. Lalu juga di bawah ns1 ini bisa kita ubah menjadi IP address dari web servernya, yaitu 10.10.10.2 enter 2. Di sini kita namain ns1. ns1. Oke. Lalu untuk parameter pada sebelah sini itu a atau address. Nah, pada sebelah sini, jadi ini kita bisa ganti ke IP dari web servernya, yaitu 10. Sorry, ini bukan penamaan web server, namun ini merupakan domain dari local DNS server. Jadi teman-teman lihat, ini merupakan konfigurasi yang menentukan di mana local DNS servernya, dan di sini, dan di mana sih local DNS servernya. Nah, local DNS servernya itu berada pada 10.10.2 atau IP address dari server 1 Debian. Karena kita sudah tentukan sebelumnya bahwasanya kita akan menggunakan server 1 Debian sebagai local DNS server. Nah, jadi oleh karena itu untuk name servernya adalah alisa.com, dan siapa name servernya itu, siapa DNS itu? DNS itu adalah 10.10.2 atau server Debian atau server 1. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan siapa yang akan menjadi web server. Jadi kita bisa hapus satu baris yang bagian ini dengan Ctrl K. Dengan Ctrl K. Nah, di sini sudah kehapus. Dia akan menghapus satu baris secara otomatis. Ini kita bisa mendefinisikan siapa yang akan menjadi web servernya. Kita sebelumnya sudah mendefinisikan siapa yang akan menjadi local DNS server, yaitu 10.10.2 dengan domain ns1 alisa.com. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan siapa yang akan menjadi web servernya, yaitu dengan perintah add juga ya. Oke, kita insert, kita tab lagi a, kita tab, lalu di sini kita masukkan IP dari web servernya 4. Oke, jadi kita sudah menentukan. Oke, di sini kita enter ya. Nah, sekarang IP-nya kita bisa buat IP-nya menjadi 10.10.4. Dan kita buat parameter baru, yaitu www. Lalu kita tab
in, lalu cname, tab cname, lalu kita tab lagi alisa.com. Jangan lupa titik untuk mendefinisikan domainnya. Oke, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah jika kita klien yang ingin mengakses Alisa atau mengakses 10.10.4, dia pastinya akan diarahkan ke router dengan IP 10.10.4. Jika terdapat router yang ingin mengakses 10.10.4, dia akan diarahkan ke domain dengan nama alisa.com, seperti itu. Atau sebaliknya. Jadi cname ini maksudnya adalah alias dari definisi IP ini adalah alisa.com, seperti itu. Oke, mungkin itu saja, seperti itu saja. Kita bisa Ctrl X, kita enter. Nah, sekarang kita sudah selesai dalam konfigurasi forwarding zone. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan pada forwarding zone. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu mengkonfigurasi reference file. Konfigurasi reference file kita akan lakukan pada file dengan nama db.10, karena jika teman-teman ingat pada konfigurasi zone file kita telah mendefinisikan IP address 10.10.4 itu ke file dengan nama db.10 atau db.10 ya teman-teman. Sekarang kita belum memiliki file dengan nama db.10. Nah, di sini kita akan membuatnya dengan mengcopy template yang sudah disediakan oleh bin 9, yaitu kita ls. Nah, yaitu db127. Oke. Nah, di sini kita akan copy ya teman-teman, yaitu cp db.127 ke db.10. Oke, kita enter. Nah, ini bisa. Lalu kita masuk ke nano db.10. Nah, ini sudah ada ya tempat-tempatnya. Dia di sini juga sudah menyediakan tempatnya, jadi kita tinggal ganti-ganti saja. Nah, sekarang kita akan lakukan konfigurasi reference zone, yang mana pastinya kita akan mengkonfigurasi domain name-nya juga seperti pada forwarding zone. Di sini kita ganti jadi domain teman-teman ya. alisa.com. Kita ganti juga rootnya, usernya dengan alisa.com. Oke. Nah, di sini pada serialnya juga sama, kita ganti jadi 5, dan di sini pada local hostnya juga sama, kita ganti jadi ns1.alisa.com. Jangan lupa untuk akhir domain itu ditambahkan titik. Lalu kita konfigurasi reference zone-nya. Yang pertama kita terdapat name server, yaitu DNS-nya yaitu yang sudah kita aturkan sebelumnya, itu ns1.alisa.com. Siapa ns1 ini? ns1 ini yang adalah 10.10.2 atau Debian server itu sendiri yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk menentukan bahwa ns1.alisa.com ini benar-benar router 10.10.2 seperti itu. Oke, di sini kita enter dulu. Oke, kita enter dulu, lalu kita tambahkan 2 ini, yang mana ini merupakan IP host atau IP paling belakang dari Debian server, yaitu 10.10.2. Sini kita bisa definisikan internet. Bisa kita definisikan internet, lalu kita ns yaitu ns. Lalu di sini kita ns1.alisa.com, dan jangan lupa titik. Nah, lalu kita bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa sih web server yang sebenarnya. Jadi kita menentukan lagi konfirmasi bahwa memang 10.10.4 ini adalah web server. Jadi pointer ini merupakan parameter, ptr ini adalah parameter atau pointer untuk menentukan siapa sih web server yang sebenarnya. Jadi kita menentukan lagi nih konfigurasinya. Nah, jadi pointer ini merupakan parameter yang digunakan untuk menggabungkan IP address ke suatu domain. Jadi 10.10.4 ini digabungkan dengan domain yang bernama alisa.com seperti ini. Oh ya. Jadi IP 10.10.4 ini
adalah pointer untuk menentukan siapa sih web server yang sebenarnya. Jadi IP address 10.10.4 ini adalah web server, yaitu yang digabungkan dengan domain yang bernama alisa.com. Oke, nah jangan lupa untuk menentukan di sini juga, jangan lupa untuk tambahkan www-nya, www.alisa.com. Nah, di sini saya salah ya. Harusnya ini penempatannya di sini ya. Kita kontrol K saja untuk waktu satu baris. Oke. Nah, oke, mungkin itu saja untuk konfigurasi refresh file dan www.alisa ini. Itu adalah Gname-nya. Oke, mungkin itu saja. Kita kontrol X, Y, enter. Nah, kemudian kita cat db.10. Nah, ini dia ada konfigurasi yang sudah kita lakukan pada pembahasan kali ini. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan konfigurasi reverse file. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ke-6, yaitu verifikasi konfigurasi restart server. Pada pembahasan kali ini, yaitu verifikasi konfigurasi restart server, yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada error ataupun masalah pada konfigurasi yang kita lakukan pada pembahasan sebelumnya. Jadi, dari seluruh konfigurasi ini, kita akan pastikan bahwa tidak ada error ataupun masalah, yaitu dengan perintah ini ya, yaitu verifikasi konfigurasi restart server. Oke, yang pertama kita akan lakukan atau kita akan lihat dulu, yaitu dengan cat db.alisa. Nah, ini konfigurasinya. Kita juga cat db10. Nah, ini konfigurasinya. Dia berhasil tersimpan ya teman-teman. Nah, dan jika teman-teman ingin berganti atau melakukan perubahan, maka jangan lupa untuk ganti serial numbernya, karena setiap terjadi pergantian ataupun perubahan konfigurasi, maka serial number itu sangat diperlukan untuk diubah juga. Nah, jadi untuk mengecek yang pertama, yaitu kita ls debian 10. Nah, dia sudah ada. Nah, di sini kita cek dengan name check conf. Jadi name strip check conf itu, jadi kita mengecek seluruh file yang memiliki nama name atau name.conf atau name.com.local atau name optionnya seperti itu. Nah, kita enter. Nah, ini tidak ada apa-apa ya, jadi dia tidak ada error atau berhasil. Dia tidak mengeluarkan output, jadi tidak ada output, berarti itu tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita akan cek dengan name check zone alisa.com db alisa. Oke, kita enter. Nah, zone alisa.com kalau ada di serial 5 itu off, berarti dia berhasil ya teman-teman. Jadi tidak terdapat masalah pada domain alisa.com pada konfigurasi Debian Alisa. Oke, di sini kita cek lagi menggunakan perintah check zone, itu masukkan IP-nya 3 IP depan, lalu kita in strip address lalu .arpa lalu db.10. Oke, kita enter. Nah, dia juga join 10.10 in address arpa loaded serial 5, yaitu berarti itu berhasil ya teman-teman. Nah, serial numbernya itu 5, itu berarti berhasil. Nah, kalau sudah berhasil semuanya, kita bisa restart bin 9 dengan perintah systemctl restart bin 9. Systemctl restart bin 9, kita enter. Oke, dia berhasil. Sekarang sudah berhasil, kita sudah mengkonfigurasi bahwa tidak ada error pada seluruh konfigurasi yang kita lakukan. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan pada verifikasi konfigurasi restart server. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu pengujian autoritatif DNS server, di mana kita akan menguji apakah seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan pada pembahasan sebelumnya ini bisa kita uji melalui klien. Jadi kita akan lakukan dulu di Ubuntu desktop. Nah, di sini kita restart. Kita akan melakukan pengujian autoritatif DNS server.
Nah, jadi di sini kita akan lakukan di Ubuntu Desktop. Sebelum itu kita akan melakukan konfigurasi resolver lagi, yang mana jika teman-teman ingat pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi resolver untuk memastikan bahwa Ubuntu Desktop ini bisa melakukan ping ke suatu domain. Nah, jika kita belum melakukan konfigurasi resolver, maka kita tidak akan bisa ping ke suatu domain. Nah, di sini kita akan masuk ke nano /etc/resol.conf, kita enter. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, untuk name server yang 88.8 ini kita disable terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan coba menggunakan resolver baru dengan name server 10.10.10.2 kita, atau yang mengarah ke DNS local server. Jadi kita tidak akan mempertanyakan suatu IP address pada Google, namun kita akan mempertanyakannya ke local DNS server kita. Itu ini dia ya. Jadi kita akan menghindari untuk pertanyaan ke 8.8.8 seperti itu. Nah, di sini penjelasannya di sini ya. Nah, di sini saya akan menghindari pertanyaan ke google.com. Kita langsung ke DNS server. Oke. Nah, di sini kita Ctrl X, Y dan Enter. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi domain servernya, domain alisa.com. Nah, di sini kita dig alisa.com. Nah, di sini dia terjawab ya bahwasanya alisa.com ini adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.4. Dan siapa yang melakukan dan memberikan IP address ini? Yang memberikannya adalah local DNS server dengan IP 10.10.2. Dan siapa yang melakukan dan memberikan IP address ini? Yang memberikannya adalah local DNS server yang memiliki IP 10.10.10.2. Nah, dengan DNS servernya, domainnya yaitu alisa.com. Nah, domainnya alisa.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian konfigurasi yang sudah kita lakukan di pembahasan sebelumnya. Jadi kita request alisa.com ini merupakan domain dari IP apa. Jadi IP-nya adalah 10.10.4 dan lokal DNS-nya adalah ns1alisa.com. Lalu IP-nya adalah 10.10.2. Oke, mungkin itu saja. Kita sudah berhasil dalam melakukan seluruh konfigurasi pada bab kali ini. Kita akan lanjut pada video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.